Setelah mendapatkan janji Qin Yichen, Byron meninggalkan kuil penguasa cahaya, tidak menyipitkan mata atau mendengarkan di sepanjang jalan. Dia bahkan menjaga kesadarannya sendiri di sampingnya, tanpa melangkahi apapun. Inilah yang dia janjikan pada Qin Yichen, dan tentu saja dia akan melakukannya. Meninggalkan Changlan Starfield dengan damai sepanjang jalan, dan bergegas kembali ke Mahkamah Agung, Byron mengetuk pintu tempat para tetua mengadakan pertemuan. Byron meminta untuk menemui Bai Lao. Setelah berbicara dengan penguasa cahaya kali ini, dia mencapai beberapa konsensus. Ada juga beberapa hal yang bawahannya tidak dapat mengambil keputusan. Saya datang ke sini untuk bertanya kepada Bai Lao. Setelah 2 napas menunggu, pintu terbuka. Byron menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya, dan melangkah ke ruang ini. Meski bukan pertama kali mereka bertemu, Byron merasakan gelombang kegembiraan setiap kali memasuki ruang ini. Melihat sekeliling, itu adalah langit yang kosong dan tak terbatas, penuh dengan bintang yang bersinar terang. Di tengah-tengah cahaya bintang ini adalah istana tempat para tetua berdiskusi. Tetapi bahkan di bawah penjelajahan Byron yang sadar, lokasi persis istana tidak dapat ditemukan sama sekali. Sama seperti di masa lalu, setelah melangkah ke portal, Byron muncul di istana. Berlutut dengan satu lutut, Byron tidak banyak menggerutu. Kembali ke Bai Lao, saya mendapatkan beberapa poin dari tes ini. Pertama, tujuan Lord of Light sangat jelas. Dia sudah tahu cara Mahkamah Agung akan berurusan dengannya selanjutnya. Saya pikir sangat tidak baik bagi kita untuk mengikuti rencana aslinya. Kedua, Lord of Light masih ada keinginan untuk bernegosiasi, tetapi ada beberapa perbedaan pada kompensasi. Bawahan hanya dapat berdagang dengannya dengan tanah awan. Saat ini, kompensasi pertama yang dijanjikan adalah 3.000 kati tanah awan. Penguasa cahaya telah setuju, setelah melihat tanah awan. Dan segera mengajak orang-orang percaya untuk mengikuti kompetisi lagi. Ketiga, kuil penguasa cahaya dijaga ketat, dan bawahan belum memperoleh banyak informasi di sepanjang jalan. Mereka sangat waspada. Setelah mengatakan 3 poin ini, Byron menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak berani melihat ke atas. Bai Lao, orang yang bisa duduk di posisi ini adalah kekuatan terkuat di alam abadi selain beberapa penjahat itu. Percakapan di antara mereka, dan hanya mereka yang merasa itu adalah percakapan, di telinga Byron, itulah Dao Hongyin. Jika Anda mendengarkan dengan santai, dalam beberapa saat, jiwa Anda akan hancur. Byron menunduk, menunggu para tetua menanggapinya. Setelah diskusi singkat, para tetua menyetujui permintaan Lord of Light dan memberi Byron hadiah untuk perjalanannya. 500 kati awan dan tanah. 500 kati tanah awan sudah cukup untuk memperluas kota terapung sejauh 500 mil. Mengambil jumlah seperti itu untuk menghargai Byron menunjukkan bahwa para tetua yang hadir sangat puas dengan hasilnya. Byron juga tidak terkejut. Karena ketika dia mengajukan saran ini kepada penguasa cahaya, dia sudah menebak tanggapan Bai Lao. Orang-orang tua ini pasti tidak akan melihat kuil utama lebih karena 3.000 kati tanah awan, dan mereka tidak akan berpikir berapa banyak perubahan yang akan dibawa oleh 3.000 kati tanah awan ini. Lagi pula, mereka hanyalah sekelompok orang yang berencana di tingkat atas, dan mereka sudah lama tidak memahami lingkungan tingkat bawah. Apalagi setelah mereka sengaja mengontrol jumlah awan dan tanah. Awalnya, tanah awan habis dalam proses penggunaan. Kota-kota terapung yang bisa mendapatkan metode penempaan tanah awan jelas merupakan minoritas, dan mereka tidak akan menjual tanah awan secara sembarangan. Hal ini juga menyebabkan fakta bahwa setelah jangka waktu yang lama, ada banyak kasus di mana tanah awan tidak cukup di kota-kota terapung ini. Transaksi tanah awan di kota terapung setidaknya 5 kali lebih tinggi daripada transaksi tanah awan di kota terapung. Mahkamah Agung. Kali. Menurut Bai Lao, 3.000 kati tanah awan sebagai gantinya adalah bahwa kuil penguasa cahaya bersedia kembali ke meja dan terus memainkan permainan yang disebut aturan dengan mereka. Apa yang mereka dapatkan di tanah, mereka adalah hanya Gen 1 konversi. Perubahan besar, luas 3.000 mil saja. Ini tidak terlalu besar untuk ruang alam abadi yang luas. Selain itu, ada sebidang tanah di kuil penguasa cahaya, dan akan membutuhkan banyak waktu untuk mengembangkannya sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah bahwa mereka lebih diuntungkan. Bahkan jika beberapa orang curiga bahwa Qin Yichen telah memperoleh manfaat yang lebih besar, pada akhirnya, di depan kuil penguasa cahaya yang begitu besar, dia terdiam. Kuil penguasa cahaya terlalu besar, dan jangkauan 3.000 mil mungkin tidak cukup. Adapun area luas di wilayah bintang Changlan, itu sengaja diabaikan oleh mereka. Apa nilai sebuah tempat yang telah ditinggalkan oleh para tetua? Byron, setelah Lord of Light kembali ke kompetisi kali ini, semuanya akan dilakukan sesuai dengan aturan sebelumnya. Dan kami akan membuat rencana ketika kami membebaskan tangan kami. Begitu Byron mendengar ini, dia dengan cepat bangkit dan merespons. Hui Bai Lao, bawahan ini masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Saya pikir sekarang kita tidak boleh hanya bersantai di kompetisi.
tetapi harus melepaskan penindasan kuil penguasa cahaya untuk jangka waktu tertentu. Bersiaplah untuk bahaya di masa damai. Sekarang Lord of Light menghadapi raksasa seperti Mahkamah Agung. Dia pasti gugup, karena takut mengambil langkah yang salah. Bawahanku berpikir bahwa itu adalah cara kami untuk memaksa kuil penguasa cahaya untuk bergerak maju. Jika memungkinkan, aku berharap para tetua dapat mendengarkan saran dari bawahan, sehingga kuil penguasa cahaya tidak terancam dan membiarkan mereka pergi selama setengah tahun dan 1 tahun. Selama waktu itu, para tetua dapat menemukan cara yang lebih aman untuk melenyapkan penguasa cahaya, dan dalam periode waktu tertentu. Setelah relaksasi waktu, kuil penguasa cahaya harus waspada. Setelah mengatakan ini, Byron menutup mulutnya. Dia tahu bahwa di depan Bailao, itu adalah perlakuan yang sangat baik untuk memungkinkan dia memberi saran. Setelah Byron selesai berbicara, saya tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi ketegangan di tubuh Bailao sedikit berkurang. Byron tidak tahu bahwa Mahkamah Agung tidak ingin terlalu lama terjerat dengan kuil Dewa Cahaya. Di satu sisi, itu karena mereka tidak bisa melepaskan wajah mereka, dan mereka benar-benar tidak ingin melepaskan martabat Mahkamah Agung Ilahi. Terutama orang-orang yang mendukung orang-orang yang ingin berurusan dengan kuil Dewa Cahaya. Jika mereka mengubah kata-kata mereka sekarang, bukankah wajah mereka akan dipukuli? Setelah insiden besar di Huo Tuxinyu, jika Anda mengesampingkan pikiran yang mengganggu ini, dengan pikiran Bailao, Anda tidak akan pernah terus bertarung dengan kuil penguasa cahaya. Sedikit yang Byron tahu bahwa sarannya hari ini benar-benar menusuk hati lelaki tua itu. Saya pikir proposal Byron bagus. Lebih baik memberinya waktu 1 tahun. Yang paling penting saat ini adalah menangani hal-hal di wilayah bintang pembantaian api. Kali ini juga lebih murah untuk anak ini. Byron, proposalmu bagus. Aku akan memberimu 100 kati tanah awan lagi. Para tetua akhirnya menunggu langkah yang mereka inginkan, dan akhirnya tidak harus secara paksa berurusan dengan kuil penguasa cahaya di lingkungan seperti itu. Mereka jelas membutuhkan waktu istirahat sekarang, daripada menabung untuk bertarung lagi. Byron menerima hadiah yang tidak terduga ini. Dan pada saat yang sama dia tercengang. Rasa hormatnya terhadap Mahkamah Agung juga menghilang dalam sekejap.